Siapa Bu Nurleni? Udah siap? Ya, Bu. Ya, Bu Nurleni coba gantian apa Ibu ngajar apa? Ya, Bu, ngajar pendidikan agama Islam, Bu. Modul ajar yang Ibu buat tentang apa? Ibu. Modul yang saya buat yaitu tentang pemahaman peningkatan konsep zakat pada pada pelajaran PAI menggunakan model PBL di kelas 5 SD. Oke. Eh, dalam menyusun modul ajar yang Ibu buat itu, berapa teori belajar yang mendasarinya? Kalau saya sepertinya 3, Bu. Ada kognitivisme, ada gitu, ada behavioristik dan sosial. Oke, coba bisa jelaskan di mana konteks kognitivismenya? Kognitivismenya itu yaitu mengajak siswa untuk berpikir, memecahkan suatu masalah. Kemudian sosial itu mengajarkan anak-anak supaya jadi suka berbagi kepada sesama. Kemudian yang behavioristik itu eh, mereka ada perilaku yang berubah dari mereka setelah pembelajaran ini. Oke. Terus di dalam modul ajar itu sendiri ya, eh, coba Ibu jelaskan komponen-komponen apa saja yang tercakup di dalamnya. Yang pertama itu kan, Bu, saya buat ada kompetensi awal, yaitu siswa mengetahui pemahaman tentang arti zakat, jenis zakat, atau ini, Bu, menghitung zakat secara sederhana. Kemudian ada profil pelajar Pancasila. Kemudian ada prasarana dan prasarana. Kemudian tujuan pembelajaran. Kemudian ada itu nanti saya kasih pemahaman bermakna. Kemudian ada pertanyaan pemantik. Baru ada langkah-langkah persiapan. Langkah-langkah persiapannya itu seperti kelas itu dalam keadaan kondusif. Kemudian kegiatan pendahuluan seperti kegiatan inti, kegiatan penutup, kegiatan kesimpulan, yang terakhir refleksi. Oke. Ibu tadi menjelaskan menggunakan PBL ya. Iya, Bu. PBL itu masuk dalam metode atau media ya? Metode, metode, Bu. Oh, metode. Metode PBL. Oke, bagaimana Ibu mengimplementasikan itu di dalam modul ajar Ibu? Menggunakan PBL kan, Bu. Ya. Yaitu dengan menayangkan video. Setelah menayangkan video, anak-anak dan guru bertanya jawab tentang video yang ditonton. Setelah itu, guru memberikan LKPD kepada siswa, kemudian siswa berdiskusi tentang video yang ditonton tadi. Terus? Kemudian siswa mempresentasikan hasil diskusi yang sudah mereka buat tadi, baru kemudian kasih penilaian, Bu. Oke, bagaimana penilaiannya? Penilaiannya asesmen formatif, Bu. Formatif. Ya. Nah, di dalam konteks modul ajar Ibu sendiri ada berapa macam assessment? Asesmennya ada 3, Bu. Apa aja? Formatif, sumatif, dan diagnostik. Diagnostik, ya. Oke. Terus teknik assessmentnya ada nggak? Teknik Apa, assessmentnya. Bu? Teknik assessmentnya apa? Oh, teknik asesmennya. Saya memberikan LKPD, Bu. Ini Mm-mm. seperti nggak ada di situ pula. Seperti ini kan, Bu, saya buatkan lembar LKPD. Nanti kelompok pertama dia menjelaskan pengertian zakat. Yang kedua, dia menggunting-gunting gambar eh, 8 asnaf penerima zakat. Nanti ditempelkan kepada eh, bacaan si penerima zakat. Hmm.
Bagaimana cara Ibu mengembangkan, kemampuan berpikir kritis pada anak dengan teknik PBL itu? Yaitu dengan diskusi Bu, tanya jawab. Tadi kan menayangkan video. Setelah menayangkan video, kan ada tanya jawab antara guru dengan siswa. Nanti di situ siswa ditanya, eh, bagaimana ini, Nak, apakah anak Umi tahu pengertian zakat? Nah, mereka kan bisa berpikir gitu. Hmm, itu aja ya. Oke, coba lihat PTK-nya Ibu. PTK. Oh, sebelum ke sana coba, apa upaya yang Ibu lakukan untuk bisa memperkaya materi yang Ibu sampaikan ke siswa, sehingga siswa itu jadi paham betul, oh ini sebenarnya yang dimaksud itu. Ya, jadi biar anak-anak itu tambah tertarik ya kan Bu. Yang pertama tadi kan nanya lah siapa nak yang pernah diajak orang tuanya membayar zakat. Dan itu menampilkan seperti beras, uang gitu kan Bu, yang nyata gitu. Biar nampak mereka oh zakat itu dibayar dengan beras. Gitu Bu. Itu aja. Iya Bu. Oke. Silakan buka ininya. Buka PTK-nya ya. Oh, Bisa. udah Bu. Belum nampak? Belum nampak? Mm-mm. Ya, coba berbesar. Coba dihitung itu berapa kata? Ada 25 Bu. Nah, 25. Oke. Coba kalau diringkas, Kalau diringkas, jadi meningkatkan pemahaman konsep zakat melalui model problem based learning pada siswa kelas 5 oke, lebih SD. sederhana, lebih enak kan? Lebih jelas kan? Ya kan? Ya Bu. Nggak bertele-tele kan? Ya Bu. Nah, oke. Apa dasar permasalahan kenapa kok mengangkat topik itu, tema itu? Ya Bu, karena gini kan Bu, kalau di SD kami ini kan muridnya banyak. Nah, Mm-mm. jadi kan kebiasaan selama ini metode yang dipakai guru-guru itu kan monoton dengan Mm-mm. ceramah, sehingga siswa itu merasa kurang tertarik dengan metode yang digunakan guru dengan ceramah tadi. Sehingga menghasilkan nilai KKM mereka tidak kurang dari nilai KKM itu. Nah, permasalahan Sehingga utamanya, tertariklah sorry, saya untuk permasalahan nah, utamanya sebenarnya di mana? Fokus utama masalahnya di mana? Kalau judulnya seperti ini. fokus utamanya karena kurang sarana prasarana tadi. Misalnya kan Bu, kelas di sini kan banyak, ada 13 kelas, tapi infokus yang tersedia itu masih satu unit gitu. Jadi kan bergantian. Jadi ketika ada guru lain yang pakai infokus, jadi yang lain jadi pakai metode ceramah gitu Bu. Enggak, Metode pembelajaran di ceramah tadi. apakah itu yang menjadi fokus utamanya dari Ya judul karena ini? nilai anak-anak menjadi tidak mencapai KKM gitu Bu. Nah, itu harusnya itu dulu ya. Jadi artinya konsep Yakat itu nilai pada materi konsep Yakat itu di bawah KKM, ya kan Iya di misalnya. bawah KKM. Nah, itu yang sebenarnya yang jadi yang jadi permasalahan utamanya gitu. Baru dikaitkan dengan masalah kelompok ya tadi apa? Iya, prasarana-prasarana. Ya, itu yang harus diiniin ya. Terus, apakah memang di penelitian sebelumnya strategi yang Ibu buat itu memang mempunyai dampak positif? Ya, menurut Abidin Bu di tahun 2023 dalam karyanya meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan model PBL pada materi zakat. Hmm. Abidin. Iya. Oh, jadi Anda mengulang penelitiannya dia.
pada kelas Anda benar apa enggak seperti itu gitu? Iya, Bu. Ya nggak apa-apa, nggak masalah, yang penting memang konteksnya bisa diaplikasikan gitu loh. Terus bagaimana Iya, Bu. cara Anda nanti melakukan penelitian? Coba jelaskan. Melakukan tindakan kelas ya, Bu. Yang pertama itu saya membuat tuh planning, perencanaan, yaitu dengan membuat RPP. Kemudian pelaksanaan, yaitu melaksanakan tindakan seperti proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu observasi. Kemudian baru refleksi, Bu. Ya tindakannya gimana? Tindakannya apa? Tindakannya itu yaitu tadi Bu, ada planningnya, ada pelaksanaannya, ada observasinya, yang terakhir ada refleksinya. Maksudnya coba dijelaskan secara detail sesuai dengan konteks penelitian yang Anda lakukan, bukan konsep-konsep ya. Oh, Jadi kan ini kan Anda melakukan misalnya di siklus 1 ya, siklus 1 itu apa yang Anda oh lakukan di ya, situ? ya. Tahap yang pertama kan Bu, peserta didik itu saya tampilkan tayangan video. Kemudian tanya jawab siswa dan guru tentang video yang ditampilkan. Tahap kedua, siswa itu dibagi menjadi 4 kelompok untuk membuat tugas. Kemudian guru membagikan LKPD kepada siswa dan memberikan arahan kepada setiap kelompok yang sudah dibagikan LKPD. Kemudian siswa melakukan diskusi LKPD sesama teman-temannya dan selanjutnya mereka mempresentasikan hasil LKPD tersebut. Kemudian guru menyimak dan guru memberikan arahan, dan bagi siswa yang baik nilainya maka gurunya memberikan reward gitu. Oke, terus apakah dengan sekali itu langsung tercapai? Apa yang Anda Ya, harapkan? ya kemudian dilakukan asesmen, Bu, Ya, asesmennya untuk apa? untuk mengetahui bahwasannya siswa itu sudah paham belum dengan materi pelajaran yang sudah disajikan. Oke. Terus kalau misalnya masih banyak yang belum paham, apa yang Anda lakukan? Melakukan remedial, Bu. Remedial. Terkait dengan PTK ada remedial. Di PTK ada remedial. PTK. Eh, di sini, Bu. Kita kan Lupa, baru Bu. cerita tentang PTK, makanya kok ada remedial. Apakah PTK ada remedial? Di Lupa, awal Bu, tadi nggak nampak, Bu. di awal tadi Anda sudah menjelaskan bagaimana tahapan dalam PTK itu apa aja? Tahapan PTK tadi yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian guru membimbing peserta didik dalam mendefinisikan dan mengatur tugas pembelajaran yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Kemudian tahap ketiga, guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Bukan di PTK tadi kan Anda membuat adanya perencanaan, ada apa, ada refleksi, nah itu kan tadi di awal. Ah, iya, iya. Iya, Nah, Bu. itu apa namanya kalau dalam PTK? Itu namanya Dalam satu rangkuman penelitian apa namanya? penelitian tindakan kelas. Iya. Siklus. Nah, siklus ya kan? Itulah siklus. Tapi kan kalau PTK itu kan belum belum tentu dalam satu siklus bisa berhasil kan?
Ya, bisa ada siklus Nah, kedua, Bu. itu yang penting dipahami ya. Jadi kalau dalam PTK itu ketika di siklus pertama, masih sedikit yang paham atau dikatakan masih banyak yang gagal paham, maka dibuatlah siklus yang kedua dengan Iya. kondisi yang sama seperti itu, sampai akhirnya bisa terlihat berapa yang berhasil dan sampai kita puaslah dengan apa yang sudah kita lakukan itu ya, terkait dengan PTK. Oke, sekarang coba lihat di modul project-nya tentang P5-nya. Anda membuat modul project apa? Di project kakak di situ Kak. Iya, project. Yang tadi Tentang yang hidup tadi berkelanjutan, Bu. Oke, tentang hidup ini yang berkelanjutan. Itu untuk kelas berapa? Siswa kelas berapa? Untuk kelas 5, Bu. Kelas ini 5. mau Apa iya di isinya? sini Coba lagi. jelaskan bagaimana langkah-langkah Anda menyusun dari modul project itu. Yang Project. pertama, guru menjelaskan proyek, tujuan, manfaat yang diharapkan. Kemudian langkah yang kedua, guru mengasih lembar kerja untuk asesmen diagnostik. Kemudian penjelasan materi tentang penghijauan dan manfaat botol plastik untuk media hidroponik. Kemudian melakukan formatif, Bu. Siswa menyampaikan presentasi hasil pengamatan lingkungan. Kemudian guru mengenalkan jenis sayur yang cocok ditanam menggunakan botol plastik bekas. Kemudian siswa memulai proses penyemaian benih sebagai langkah awal. Oke, cukup. Terima kasih. Ya, Ya, Bu. siapa Terima selanjutnya? kasih, Bu. Yuk, sama-sama. Siapa selanjutnya?